Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Anis Sandi, salam bersama. Anis Sandi, pilih nomor 3. Salam bersama. Anis Sandi, maju bersama. Anis Sandi, pilih nomor 3. Terima kasih banyak teman-teman. Anda masih terus menyimak Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Di segmen ini kami membuka kesempatan, sudah sejak dari hari Jumat yang lalu, Mata Najwa membuka kesempatan kepada teman-teman yang aktif di media sosial untuk mengirimkan pertanyaan, ribuan pertanyaan yang masuk. Dan saya akan tanyakan ke masing-masing kandidat. Aturan mainnya seperti ini, Pak Anies dan Pak Basuki. Kami sudah memilih 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama bisa ditanggapi 1,5 menit. Kemudian nanti akan ada tanggapan dari kandidat lainnya 1 menit. Dan jawaban lagi dari kandidat yang diajukan pertanyaan yang awal 1 menit. Jadi 1,5 menit, 1 menit, dan 1 menit. Kita durasinya ketat, tidak ada diskusi terbuka di segmen ini. Pertanyaan pertama untuk Pak Ahok. Ini datang dari Twitter, kita akan tunjukkan di layar. Untuk Pak Ahok, reklamasi sudah dibatalkan PT UN. Apa mau tetap dilanjut? Melanggar hukum dong. Gimana nasib nelayan? 1,5 menit, waktunya untuk Anda. Ya, tentu kita harus taat kepada putusan hukum ya. Kalau PT UN mengatakan itu dibatalkan, kita harus ikut. Tapi dalam koridor hukum juga bisa mengajukan banding. Misalnya ada satu pulau dalam banding, kami menang lagi. Nah itu yang terjadi dalam proses hukum. Sebelum inkrah, ya kita harus ikutin proses hukum. Karena orang sudah masuk. Untuk nelayan bagaimana? Kalau kita lihat desain tanggul utara kami. Tanggul kan 3,8 meter tingginya. Itu 128 km. Itu semua nelayan ditempatkan di depan. Termasuk buat tambat kapal. Dari Cilincing sampai Tanjung Priok. Lalu yang di Angke, di Muara Baru, itu juga dari tanggul akan punya tanah 12,6 hektar. Itu juga nelayan akan tempatkan di sana. Termasuk pengolahan ikannya. Di Angke juga sama. Kita juga ada kanal-kanal buat nelayan. Nah sebetulnya pulau reklamasi waktu itu, kalau diteruskan, 15% dari harga penjualan setiap meter tanah mereka itu dipakai buat bangun ini semua sebetulnya. Untuk menolong nelayan. Lalu reklamasi ini, semua pulau yang reklamasi sertifikatnya milik DKI. Dan DKI punya 5% juga di dalam. Dan ini akan menyerap 1 juta tenaga kerja. Dan dari uang yang kami hitung selama 10 tahun, kalau dengan 15% tadi, itu bisa dapatkan 158 triliun. Sayangnya ada oknum DPRD yang ketangkap itu loh. Pengen batalin pasal itu aja masalahnya. Jadi rame gitu. Baik, sudah habis waktunya 1,5 menit. Pak Anies ada tanggapan 1 menit, silakan. Kalau saya sederhana sekali. Bahwa reklamasi ini ketika dibuat Kepres tahun 57, tahun 95, dikatakan wewenang sepenuhnya ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kalau lihat gambarnya di Kepres itu beda sekali dengan gambar yang pulau-pulau sekarang ada. Sangat berbeda dengan apa yang ada di Kepres itu. Poinnya adalah reklamasi ini harus mencerminkan keadilan. Kita menginginkan ini dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebaik-baiknya. Karena itu kalau saya tidak akan naik banding. Justru tadi ketika ditanya awal apa yang akan dibatalkan, salah satunya justru ini. Kita ingin mengubah apa yang sudah menjadi aturan Kepres itu, pemanfaatannya untuk warga Jakarta. Bukan untuk sekelompok kepentingan bisnis. Dan ini yang menarik dari sini. Bagaimana gubernur cepat sekali ketika memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang orientasi komersial. Tapi ketika menyangkut pada warga kebanyakan, yang kecil, yang lemah, justru lambat. Disitulah kenapa kita menyatakan beda. Dan Waktunya posisi kita jelas, habis. kita tidak akan naik banding. Pak Ahok 1 menit untuk menanggapi. Tugas saya itu adalah mengadministrasi keadilan sosial sebetulnya. Pulau itu yang akan membuat kejadian pertama di Jakarta. Orang bangun rumah mewah, ada 5% tanah yang bisa dijual.
Itu adalah apartemen untuk isi pegawai mereka. Kaum milenial tinggal di pulau dengan harga subsidi kami. Kenapa bisa subsidi? Tanahnya model pampasan, bangunnya pun modal pampasan sebetulnya. Jadi yang kami lakukan itu adalah ngambil uang dari developer yang kaya, membangun yang miskin sebetulnya. Jadi di mana mengatakan kami membela yang kaya. Orang mereka juga ribut kok. Kalau nggak ribut, udah nggak terjadi sogok menyogok menghilangkan 15%. Yang ada partai ketangkap itu kan. Nah itu yang terjadi. Dan ini reklamasi juga apa yang dilakukan tahu nggak? Itu tanah kalau orang kaya beli rumah di situ. Tiap 20 tahun, 30 tahun mau nyambung sertifikat. Kena bayar 5% dari NJOP. Waktunya sudah Bayangin habis. aja itu duitnya dapatnya. Kita beri aplaus untuk masing-masing kandidat. Itu pertanyaan dari sosial media. Yang berikutnya pertanyaan kedua, yang ini untuk Pak Anies, nanti waktunya 1,5 menit dan Pak Ahok menanggapi 1 menit dan Anda lagi menjawab 1 menit. Kita akan tunjukkan di layar pertanyaannya. Pak Anies terkait isu SARA soal tudingan munafik, tamasya Al-Maida dan larangan mensolatkan jenazah. Mengapa terkesan membiarkan isu itu? Apa karena isu itu menguntungkan bagi Bapak? 1,5 menit Pak Anies. Ya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, kita justru mengeluarkan surat khusus tentang ini. Padahal bukan pendukung kita yang melakukan, bukan tim kita yang melakukan. Tapi kita tegaskan bahwa kita sampaikan pada semua, jangan ancam-mengancam. 1, mengancam membatalkan KJP jika gubernurnya diganti. Dibalas, 1 mengancam tidak mensolatkan jika memilih gubernurnya. Hentikan ancam-mengancam. Tapi kemudian saya ingin ingatkan pada semua, ini suratnya ada, bahkan tertulis pernyataan soal ini, disebarkan semua. Yang sebenarnya kita tidak punya tanggung jawab konstitusional, ini tanggung jawab moral. Tapi yang tidak kalah penting, apa sih sumbernya ini semua? Pernyataan-pernyataan tak perlu dari Pak Basuki. Ini bukan barang baru kok, berbeda agama maju pilkada. Yang problem adalah provokasi yang tak henti-hentinya. Kita tahu peristiwa di Kepulauan Seribu yang menghasilkan ini semua. Sesudah itu masih ada rekaman. Wi-Fi dengan nama Al-Maidah, passwordnya kafir. Nggak perlu. Terus ngomong lagi, nanti di surga tidak lagi di bawah telapak kaki ibu. Pernah disebut di lantai 7 Alexis. Nggak perlu itu. Atau mengatakan minggu lalu bahkan. Minggu lalu di Kick Andy. Bahwa surga tak lagi ditentukan di bawah kaki ibu. Tapi ditentukan nomor pilihan. Ini pejabat publik, ini seorang gubernur, ini calon gubernur. Memunculkan terus pernyataan-pernyataan yang nggak perlu. Efeknya apa? Kita semua disalahkan ketika ada kebakaran. Baik. Sementara sumber kebakarannya waktunya sudah terus-menerus. habis, Pak Anies. Silakan ditanggapi Pak Ahok 1 menit. Ya saya memang selalu dituduh terus gitu ya. Padahal proses sidang itu kan masih proses. Apa yang kita lakukan? Kita udah lapor ke Panwaslu. Nyata-nyata ada oknum RT yang meminta memilih nomor 3 kalau mau disolatin. Tapi kenapa kami begitu tenang? Karena berapa kiai dan ustadz teman-teman saya yang muslim mengatakan nyolatin jenazah itu adalah ibadah dan dapat pahala. Jadi saya orang Jakarta nggak usah takut kalau diancam nggak disolatin. Pasti semua orang akan berebut menyolatinnya. Jadi saya kira bukan gara-gara saya gitu loh. Terus kalau terus diangkat seolah-olah gara-gara saya kan bilang peristiwa itu udah dialamin dari Belitung Timur kok. Saya udah biasa menghadapi orang kalau yang programnya nggak jelas pasti mainnya di agama. Dan ini mungkin oknum Pak Anies mungkin enggak. Tapi oknum tim sesnya mungkin lakukan. Saya nggak tahu. Tapi ini fakta yang pasang spanduk itu lebih vulgar daripada di Bangka Belitung. Tapi ya sudahlah. Saya ikhlas kok kerja buat orang Jakarta kok. Tenang aja. Waktunya habis. 1 menit. 1 menit Pak Anies untuk menanggapi. Kita tahan dulu aplausnya sampai selesai. Pak Anies 1 menit. Tidak ada gambar-gambar itu sebelum putaran pertama. Ini ancam-mengancam itu muncul. Karena itu saya garis bawahi. Saya tadi mengatakan, nggak perlu itu pernyataan-pernyataan itu muncul. Warga itu jangan hanya dilihat sebagai aspek hukum. Tapi warga, masyarakat itu punya psikologinya, punya sosiologinya. Pemimpin itu memilih kata-katanya. Apa sih susahnya membuat Wi-Fi dengan nama Jakarta? Passwordnya maju. Kan baik. Kenapa harus pakai kata-kata, kutipan-kutipan agama yang bukan agamanya dan dipakai seloroh? Bukan soal benar salah, ini sensitif dan tidak sensitif. Ini memahami psikologi orang dan tidak. Dan disitulah letaknya kepemimpinan. Kepemimpinan itu datang dengan pesan-pesan yang membuat warga merasa tenang. Yang sekarang terjadi tidak. Orang jadi kemudian berdebat.
Sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Tetapi kenapa terjadi? Karena pemimpinnya Waktunya muncul dengan sudah provokasi. habis. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat yang sudah menjawab pertanyaan dari media sosial. Pertanyaan dari Anda teman-teman dari media sosial. Ini kita masuk ke pertanyaan nomor 3 dan ini untuk Pak Basuki. Kita akan tunjukkan di layar pertanyaannya untuk paslon nomor 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana CSR kontribusi tambahan? Sejumlah proyek di Jakarta dibiayai oleh pengembang. Ini kan menuai kontroversi karena tidak transparan. Mohon dijawab, 1,5 menit. Jadi ini kalau dikatakan tidak transparan, saya aneh juga. Anda bisa tahu ada CSR dari mana? Karena transparan. Bahkan untuk menilai proyek ini habis berapa duit, kita gunakan jasa penilai. Jadi ketika orang kerjakan, udah beres, kamu dinilai. Dapat berapa baru dimasukkan dalam pembukuan. Jadi ini bukan dana-dana gelap-gelap, enggak. Dan di dalam pemerintah itu wajar saja. Kalau swasta mau bangun, dia hibahkan pada kami, oke saja. Salah di mana? Yang salah kalau saya minta duit buat saya pribadi. Kalau dia bangun dulu, udah jadi bangunannya, lalu dinilai duitnya berapa, dimasukkan ke dalam catatan aset. Saya nggak ngerti dia bilang itu pelanggaran. Pelanggaran kok nggak diperiksa? Wajar saja. Misalnya kontribusi tambahan gedung, Semanggi. Itu kita pakai kontribusi orang naikin gedung. Denda. Permennya ada Permendagri, nggak boleh ambil uang. Pada pengusaha tetap tambah untung kan. Tambah untung ya kita kerjasama dong. Ada untung tolong bagi ya. Bukan bagi uang loh. Bagi infrastruktur yang dinilai. Nah Semanggi dibangun kenapa cepat? Pak Anies bilang kenapa cepat? Itu karena pakai uang ini. Kalau pakai APBD nggak selesai 4 tahun. Perancangan, detail, macam-macam. Tapi dengan model ini, lebih murah, lebih cepat. Uangnya dari mereka. Lalu dinilai dari penilai, masuklah ke dalam aset APBD. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Ahok. Anda bisa menanggapi 1 menit Pak Anies. Menurut saya menarik ini. Jadi betapa begitu ada keberpihakan muncul kok solusi-solusi. Sama seperti rumah tadi. Begitu ada keberpihakan muncul solusi-solusi. Kuncinya keberpihakan. Lalu yang kedua, saya ingin ingatkan soal tata kelola pemerintahan. Kenapa ada yang namanya prosedur? Ini teori sangat dasar yang prakteknya menghindarkan kita dari korupsi. Prosedur itu supaya tidak ada diskriminasi. Diskriminasi itu memberikan kesempatan pada yang satu lebih ataupun menghambat yang lain. Karena itu ada prosedur. Nah ketika ada otoritas di tangan nih, menentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak. Di sini yang perlu difikirkan secara serius. Dan kalau kita bicara prosedur pemerintahan, tata kelola, bicara pembangunannya bisa dipercepat, ada banyak caranya. Hanya masalahnya mau atau tidak. Ketika kita saksikan pembangunan misalnya tol dari ke airport Cengkareng bisa dipercepat pada waktu itu. Kenapa? Ya karena ada langkah-langkah sesuai prosedur. Waktunya sudah Kalau habis. tidak ada itu, Waktunya sudah habis Pak Anies. bahaya. Saya kasih kesempatan Pak Basuki 1 menit. Jadi sebetulnya kalimatnya memang dibolak-balik gitu ya. Keberpihakan muncul solusi. Saya ada solusi perumahan, tapi nggak bisa dijual untuk Anda. Kita subsidi. Lalu bilang, siapa yang dapat? Seolah-olah saya tidak adil. Kalau Pak Anies mau bangun Semanggi, saya kasih 10. Nggak usah berebut. Orang nyumbang kok. Ini saya lagi tawarin nih, mau bangun komplek Masjid Mbah Priok. Itu bisa puluhan miliar. Saya tawarkan pada semua pengusaha, siapa yang mau? Boleh tulis namanya. Ada satu pengusaha, kau tulis nama, saya mau sendiri ya, boleh nggak? Oh, terserah. Siapa duluan, siapa cepat, siapa dapat. Orang nyumbang kok. Kayak bangun Kalijodo. Itu saya tawarin. Siapa yang mau? Saya mau. Ya sudah ambil. Lapangan Banteng. Siapa yang mau? Saya mau. Ambil aja. Bukan nggak adil kok. Kalau pakai duit kami, baru mesti lelang. Mesti tender. Tapi kalau pakai duit Anda, yang mending barangmu bagus, kami bikin kualitas. Kalau nggak bagus, kami nggak terima. Itu bukan tidak adil. Waktunya adil. sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk kedua kandidat. Baik, ini adalah pertanyaan dari sosial media juga dan ini untuk Anda, Pak Anies. Kita akan tunjukkan di layar pertanyaannya. Untuk paslon 3, katanya kampanye Anies Sandi gerakan rakyat, tapi mayoritas yang nyumbang kok Sandi sampai 62 miliar. Mana gerakan rakyatnya? 1,5 menit, silahkan. ya. Kita bersyukur bahwa ada seorang pengusaha yang sudah berhasil dalam usia muda seperti Bang Sandi. Yang kemudian memilih, dia bisa aja kok hidup nyaman
jalan ke seluruh dunia, keliling kemana-mana dengan dananya. Dia memilih apa? Memilih untuk ikut bekerja buat Jakarta. Dan ketika itu dilakukan, bukan biaya yang sedikit, dan kita tahu itu. Sah saja bagi seorang pengusaha dengan ukuran dimiliki, justru membiayai. Kenapa? Ini seperti bayar balik jadinya. Rakyat, sumbangannya, kalau Anda lihat, luar biasa. Kenapa spanduk kita beda-beda di mana-mana? Karena itu bikinan rakyat di mana-mana. Biaya jauh lebih besar daripada angka 62 miliar. Tapi angka ini yang dari Bang Sandi, itu justru kita melihat kita tidak punya kebergantungan. Satu, ini dia sudah selesai dengan dirinya, bisa terlibat. Yang kedua, kami tidak punya hutang budi. Jadi karena itu keberpihakan kami bisa apa? Full pada rakyat. Kenapa? Karena perjalanan ini pun hutangnya itu bukan pada siapa-siapa. Dan artinya apa? Aturan akan bisa ditegakkan dengan baik. Jadi dengan dana seperti itu gerakan bisa dibangun. Di semua masa selalu ada dana. Bedanya kita tunjukkan terbuka. Di tempat-tempat lain yang terjadi dananya besar-besar. Tapi ada kamuflasenya. Kalau ini nggak pakai kamuflase, memang benar kok. Dananya dari Bang Sandi dan kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Baik, waktunya kemudian saya berikan ke Pak Basuki 1 menit untuk menanggapi. Saya nggak ngerti gitu ya. Kalau satu pribadi keluar uang gitu banyak, apa dia nggak nagih? Apa dia nggak minta tanggung jawab? Justru yang kami lakukan, ini rakyat yang sumbang. Bahkan datang ke rumah Lembang itu nyumbang. Tiap hari 100 jutaan. Mereka nyumbang. Foto sama saya nyumbang. Itu kecil-kecil gitu loh. Jual baju nyumbang. Itu yang saya maksud. Supaya kita tidak berhutang budi pada si A, si B. Kita bisa lihat karakter kita kok. Selama saya jadi pejabat, ada nggak saya membalas budi orang per orang. Semua perizinan perusahaan, itu kami upload ke YouTube. Jadi orang tahu kenapa ya, kenapa tidak. Nggak ada tertutup. Ini yang kami katakan tanggung jawab. Makanya kenapa saya gagas kampanye rakyat. Saya ingin rakyat yang nyumbang. Orang saya ngelamar kerja kok. Ngelamar kerja pada rakyat yang nyumbang. Ya mudah-mudahan aja rakyat nggak mecat saya gitu. Karena udah ada yang mau mecat saya gitu kan. Waktu sudah habis. Pak Anies, tanggapan 1 menit. Dalam kenyataannya kita tahu jauh lebih besar daripada itu. Kita bicara justru kita jujur nih, terus terang ditunjukin nih. Dari Bang Sandi dan kekayaan dia jauh lebih besar daripada itu semua. Ini small fraction kalau bicara ukuran. Tapi dipertanggungjawabkan dengan benar, sumbernya jelas. Bahkan saya ingin garis bawahi, dengan cara seperti ini, maka iuran yang terjadi bukan ke kami. Warga itu bukan nyumbang ke kita. Warga itu melakukan apa? Iurannya di kampung masing-masing. Di tiap kita ada pertemuan Reboan. Cara yang dilakukan Pak Basuki ini sentralistis, ini kuno. Kalau gerakan yang baru itu desentralistis. Dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Bukan tersentralisir. Apa yang terjadi? Warga kumpul, Reboan, didanai di kampung-kampung. Dan kita melakukan rebutan Reboan itu lebih dari 2.700 tempat. Tiap Rabu malam itu dibiayai oleh seluruh warga. Jadi gerakan itu muncul. Memang ini di bawah, memang mereka belum punya Facebook, memang mungkin belum punya Twitter. Tapi yang pasti itulah yang menghasilkan 40% suara kemarin. Waktunya sudah habis, kita beri tepuk tangan untuk kedua kandidat. Kita akan break. Setelah ini, Mata Najwa masih akan kembali dengan segmen penutup. Segmen penutup, perdebatan antara dua kandidat. Masih di Mata Najwa eksklusif, babak final Pilkada Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Dipersembahkan oleh